Richard Jewell adalah seorang tipikal warga negara Amerika kelas pekerja biasa. Pernah jadi pesuruh di kantor pengacara, pernah juga jadi satpam kampus. Chubby dan overweight karena kebanyakan makan burger. Meskipun umurnya udah 30-an, dia ini masih single dan masih tinggal sama emak. Namun demikian, dia ini orang yang sangat berdedikasi, meskipun agak terlalu polos. Dia mengartikan secara gamblang omongan bosnya, seorang dekan kampus yang sedikit sarkas, agar tidak membiarkan lokasi kampus jadi tempat ugal-ugalan. Yang dia lakukan adalah mendobrak satu persatu kamar mes mahasiswa tiap kali dia mendengar sedikit hingar-bingar di dalam sebuah kamar. Akibatnya, dia pun malah jadi dipecat dari kampus tersebut. Tahun 1996, kota tempat tinggalnya di Atlanta, Georgia, mendapatkan peran untuk menjadi tuan rumah Olimpiade. Richard kebagian job untuk jadi satpam lagi. Richard ditugaskan untuk mengawal areal Centennial Park, di mana tiap malam diadakan keriaan sebagai perayaan selama momen Olimpiade. Kerjaannya ngawasi kondisi sepanjang konser dilakukan. Jangan sampai ada ibu hamil yang kehausan, memperhatikan orang-orang yang berpotensi bikin keonaran, ataupun hal lain yang dianggap meresahkan. Suatu malam di mana dia benar-benar lagi sakit perut, Richard tetap bertugas. Ia menemukan sekelompok anak mabok yang mecah-mecahin botol. Ketika Richard datang untuk memperingatkan, anak-anak yang lagi pada mabok itu malah balik menantang dirinya. Merasa nggak dianggap, Richard pun manggil dulu anggota polisi untuk mengusir mereka. Ketika Richard pergi, anak-anak itu nemu satu tas ransel yang ditaruh di samping sebuah bangku taman. Mereka menyangka bahwa tas itu adalah punya orang yang ketinggalan. Mereka hendak mengambilnya, barangkali isinya barang bagus semua. Sebelum mereka ambil, polisi dan Richard keburu datang. Tas itu pun jadi terdorong masuk ke kolong bangku. Berbeda dengan polisi yang menganggap biasa tas tersebut, Richard merasa bahwa ia harus waspada. Jangan-jangan isinya adalah bom. Dia lebih baik dianggap gila ketimbang ia salah keputusan pada saat itu. Untuk itu, ia pun meminta anggota polisi untuk segera menelepon satuan penjinak bom agar mereka segera merapat dan memperingatkan semua unit kerja agar mereka siaga karena adanya potensi bahaya. Tidak semua orang mau percaya. Beberapa saat sebelumnya, kantor polisi sendiri mendapatkan telepon dari seseorang yang memberitahukan akan adanya bom tersebut di Centennial Park, tapi pihak kepolisian saat itu malah menyangkanya sebagai orang gila nggak ada kerjaan. Satuan penjinak bom pun datang dan memeriksa tas tersebut. Ternyata di dalamnya memang terdapat 3 buah tabung bom dengan potensi daya ledak tinggi. Si petugas langsung pucat ketika dia melihatnya. Oleh karena itu, satuan keamanan termasuk itu satpam mulai mencoba membuat jarak aman selagi para petugas penjinak bom melakukan tugasnya. Aparat keamanan berusaha untuk mengamankan para pengunjung dengan tetap berusaha agar tidak membuat kepanikan. Sementara itu, Richard lari ke dalam tower yang isinya orang-orang broadcaster peliput acara. Dia segera menggiring mereka agar mereka itu keluar dari tower dan bergerak menjauh dari sana. Suasana di luar ternyata mulai panik saat itu. Sementara petugas lain tetap pada posisinya, Richard mengawal orang-orang untuk bergerak keluar taman. Di saat itulah bom itu pun meledak. Di dalam bom itu ternyata disertakan pula paku-paku yang kemudian melesat melukai orang di sekitar. Suasana pun chaos tak terkendali, banyak korban berjatuhan termasuk itu dari satuan aparat keamanan. Richard sendiri berhasil selamat. Beberapa waktu kemudian ketika area taman sudah mulai clear, gabungan petugas yang dipimpin oleh seorang agen FBI segera melakukan investigasi. Petugas FBI yang bernama Tom Shaw itu kebetulan berada di antara kerumunan sedang menikmati konser Macarena. Dia berada di sana ditemani oleh Katie Scruggs, seorang temannya yang merupakan seorang wartawan. Katie Scruggs ini adalah seorang wartawan yang lagi haus akan berita besar agar bisa menjadi alat agar namanya kembali bisa bangkit. Saat insiden bom itu terjadi, ia merasa bahwa itu adalah waktunya dia buat ngejar hoki. Dia berambisi untuk menjadi orang yang mengungkap pelaku pemboman tersebut. Pemeriksaan dilakukan sampai esok paginya dan Richard masih terus stay tune di taman. Orang ternyata mulai mendengar namanya yang punya andil dalam menemukan bom tersebut. Bosnya di AT&T menganggapnya sebagai pahlawan. Richard mulai diminta wawancara oleh para wartawan-wartawan. Emaknya sangat bangga melihat anaknya digaungkan sebagai hero oleh media TV. Hari itu memang benar-benar harinya Richard. Dia terus jadi buruan orang-orang yang penasaran. Seorang publisher asal New York bahkan langsung mengajukan untuk membuat buku mengenai dirinya.
Richard pun jadi merasa jengah. Ia pun segera pulang ke rumah untuk beristirahat. Di balik itu, ternyata ada sudut pandang lain yang sedang dikembangkan oleh pihak FBI mengenai seorang Richard Jewell karena telepon dari dekan universitas tempat Richard dulu kerja. Melihat profil Richard yang tayang di mana-mana, Pak Dekan jadi sangsi. Dia takut bahwa Richard adalah pahlawan palsu. Kepada agen FBI, dia pun kemudian mengutarakan kelakuan Richard tempo hari di kampusnya yang terlalu banyak melakukan tindakan ekstrim. Seakan dia itu senang cari perhatian. Agen FBI menotis semua keterangan Pak Dekan. Dilakukanlah rapat internal di FBI. Mereka ingin mencoba menganalisa kesamaan dari profil mengenai Richard Jewell dengan kesamaan kasus yang terjadi di Olimpiade Los Angeles 84. Waktu itu seorang polisi sengaja naruh sendiri sebuah tas yang berisi bom, terus ia akukan sendiri sebagai dia penemunya. Berusaha untuk jadi pahlawan. Pihak FBI dengan penegasan dari agen Tom Shaw sangat meyakini bahwa Richard Jewell sama gebleknya dengan polisi tersebut. Profil mereka sama-sama fit. Mereka akan melakukan investigasi lanjut mengenai Richard Jewell. Sementara itu orangnya sendiri sekarang sedang memikirkan perihal buku tadi. Richard kemudian menelpon mantan bosnya dulu yang sekarang sudah buka kantor praktek pengacara sendiri. Dia meminta agar Mr. Watson Bryan membantunya. Richard nggak ngerti urusan tetek bengek kontrak. Mr. Watson bersedia untuk membantu sang pahlawan. Tindak lanjut dari kecurigaan FBI, mereka pun meminta bantuan dari seorang anggota Biro Investigasi daerah Georgia yang kebetulan seorang teman lama Richard. Orang ini bernama Bill Miller. Tidak ada yang spesial dari kedatangan Bill ke rumah Richard. Dia cuma mengajak Richard bicara mengenai insiden bom kemarin. Richard pun berbicara apa adanya, namun ada satu kalimat yang kemudian membuat Bill curiga. Richard bilang bahwa kemungkinan pelakunya orangnya sama-sama orang biasa seperti mereka. Bill pun segera cabut. Dia ini ternyata datang dengan alat penyadap suara. Kathy Scruggs mulai berburu berita dan orang yang paling strategis menurutnya adalah si Tom Shaw kenalannya tadi. Tom tentu saja menolak tegas-tegas untuk memberikan bocoran. Investigasi baru dilakukan terhadap kasus nasional ini. Apa jadinya kalau dari awal-awal investigasi mereka udah di blow up ke media? Kathy nggak menyerah. Dia mengeluarkan jurus pamungkasnya sebagai seorang playgirl, merayu si Tom ini dengan paket wig-wig yang menggiurkan. Tom pun akhirnya terperdaya. Dia mengungkap nama Richard Jewell sang pahlawan. Kathy pun tentunya kaget juga dan sangat bergairah mendengarkan bocoran tadi. Seorang satpam umur 30-an, masih single dan masih tinggal dengan emak, pas sekali dengan profil seorang Yuna Bomber, seorang teroris yang kesepian. Esok paginya dia mengajak rekan penulis untuk langsung melakukan penulisan reportase investigasi. Beres artikel itu ditulis, Kathy langsung membacakannya ke hadapan Bapak Pemret di tempatnya kerja. Si Pak Pemret pun termakan omongan Kathy, lalu dia pun mengizinkan agar dimuatnya reportase itu di halaman muka untuk edisi sore tersebut. Sorenya, CNN Breaking News memberitakan tentang investigasi yang sedang dikembangkan oleh pihak FBI terhadap Richard Jewell sang pahlawan. Warga kota pun heboh karenanya. Sumber berita itu dari tabloid Atlanta Journal yang sudah beredar sore tersebut. Kathy disambut Pak Pahlawan ketika ia tiba di kantornya. Sukses berat dia kali ini. Akan halnya kantor FBI, mereka tentu saja jadi kelabakan mengetahui berita tersebut. Tom Shaw, sang agen yang lemah ini didamprat abis-abisan. Sang pimpinan meminta agar sekalian mereka memanggil Richard Jewell untuk dilakukan interogasi tanpa kekerasan. Tom Shaw dengan ditemani agen Bennett kemudian mendatangi rumah Richard. Yang amazing, Richard dan emaknya sore itu masih belum mendengar kabar soal berita heboh dari CNN Breaking News tadi. Mereka jadinya menerima kedua agen itu dengan tanpa curiga. Ketika sang agen kemudian meminta Richard untuk ikut ke kantor FBI dengan alasan untuk membuat training video, Richard pun dengan polos menerimanya dan tidak melakukan penolakan. Di luar rumah ternyata beberapa orang wartawan sudah nangkring untuk menunggunya, termasuk itu si Kathy Scruggs. Mereka langsung mencecar Richard dengan pertanyaan soal maksud kedatangan anggota FBI tadi. Richard masih belum ngeh dengan apa yang sedang terjadi. Dengan santainya dia ikut kedua agen itu masuk menuju kantor FBI wilayah Atlanta. Para wartawan terus mengintai sampai sana. Di dalam kantor, Richard yang mereka anggap dungu ini coba dikelabui agar ia melakukan ucapan yang menunjukkan indikasi yang mereka inginkan. Pura-pura nanya soal bom kemarin dan ujung-ujungnya meminta agar Richard nanda tangan sebuah dokumen kosong. Alasannya biar video trainingnya terlihat otentik, Richard harus nanda tangan beneran dokumen tersebut. Namun ternyata Richard nggak goblok-goblok amat. Ia tahu bahwa itu kertas dokumen resmi, tanda tangannya bisa disalahgunakan.
Di situ dia mulai curiga. Dia pun kemudian meminta agar acara itu dihentikan. Richard minta dihubungkan dengan pengacaranya. Richard pun kemudian nelpon Watson, namun beberapa kali ia nelpon, gak ada yang angkat. Ia pun meninggalkan pesan suara. Beberapa waktu kemudian, Watson yang baru tiba di kantor, ia langsung nelpon balik nomornya Richard di kantor FBI. Awalnya petugas di FBI nggak ngaku bahwa Richard Jewell sedang berada di sana. Telepon yang kedua, Watson menelpon lagi sambil menggertak bahwa ia akan lapor media kalau hak lainnya telah dilanggar oleh pihak berwenang. Akhirnya Watson pun disambungkan dengan Richard. Segera setelah Watson bisa ngobrol dengan Richard, dia menyuruh kliennya itu untuk tidak bicara lagi dan untuk tidak nada tangan apapun. Watson kemudian membentak agen yang bertugas. Ia menegaskan bahwa acara interview itu sudah usai. Aparat memang tidak punya hak untuk menginterogasi warga negara begitu saja tanpa surat penugasan dan bukti tuduhan yang jelas. Nyampe di rumah, Richard langsung diserbu oleh kaum jurnalis se-Amerika yang udah ngumpul di halaman rumahnya. Dia pun pada akhirnya hanya bisa berdiam diri di dalam rumah menunggu Watson tiba. Malamnya barulah sang pengacara itu datang. Watson pun gak lepas dari ceceran pertanyaan para wartawan, namun saat itu ia masih tutup mulut. Sebelum ia setuju untuk jadi pengacara resmi, Watson pengen bicara dulu secara empat mata dengan Richard. Pengacara itu ingin meyakinkan bahwa Richard memang bersih dari keterlibatan dengan gerakan-gerakan dan organisasi yang jelas-jelas berbau teroris. Ternyata si Richard ini memang lempeng-lempeng aja hidupnya, gak pernah terkait dengan organisasi sayap kiri. Watson mempercayainya. Ia pun setuju untuk menjadi pengacaranya, dan ia pun saat itu pergi dari rumah Pak Satpam. Lolos dari kepungan wartawan di pekarangan rumah, ternyata masih ada satu orang yang ngintil masuk ke dalam mobil. Katie Scruggs, si wartawan nekat itu, masuk ke dalam mobil Watson meminta untuk melakukan pertanyaan. Namun si Watson ini nggak selemah si Tom Shaw, dia nggak bisa digoda. Katie dia usir dari dalam mobilnya. Esok paginya Watson diwawancara dalam sebuah acara live sebuah TV show. Mereka menanyakan keyakinan Watson terhadap Richard Jewell. Watson yakin bahwa kliennya nggak bersalah. Di situ Watson dicecar dengan keterangan-keterangan mengenai background seorang Richard Jewell yang belum ia ketahui. Watson tetap dengan pendiriannya bahwa perasaannya berkata Richard ini nggak bersalah. Gondok karena merasa habis kena jeb oleh pewawancara tadi, Watson pun menelpon Richard. Dia marah karena Richard nggak pernah ngasih tahu dirinya bahwa ia pernah ditangkap karena ngaku-ngaku sebagai seorang polisi. Watson memarahi Richard, jangan sampai ada rahasia kecil lain yang tidak ia ungkapkan kepada dirinya. Malamnya Watson melakukan investigasi ke TKP. Dia berusaha mencocokkan durasi antara waktu si penelpon-nelpon kantor polisi dan waktu ketika laporan dari TKP sampai ke markas tim penjinak bom. Ternyata waktunya sangat mepet. Tidak mungkin Richard yang gempal itu tiba dari dalam menuju luar ke lokasi telepon umum untuk menelpon lalu naruh bom di taman. Dari situ Watson mulai yakin bahwa si satpam udah dikerjain. Dia bertekad untuk menolongnya. Watson pun mulai hadir pada saat jadwal penggeledahan resmi akan dilakukan oleh FBI. Wartawan juga sudah pada bergerombol di luar rumah. Di sini sebelumnya, ia meminta agar Richard tidak menyembunyikan barang-barang yang dianggap mencurigakan. Kalau punya pistol, sekalian aja taruh di atas meja. Richard yang memang hobi berburu ini ternyata memang punya senjata api dan jumlahnya pun ternyata nggak cuma satu, tapi seabrek-abrek. Watson pun jadi puyeng. Tambah lagi ketika kemudian Richard mengungkap bahwa dirinya udah 2 tahun gak bayar pajak. Tambah bagus aja nantinya reputasi Richard di hadapan aparat dan media. Untuk itu Watson meminta agar selama penggeledahan Richard gak bicara. Urusan bacot-membacot biar dia yang urus. Watson pun membukakan pintu rumah mempersilakan agen-agen dari FBI untuk masuk. Mereka pun segera menggeledah isi rumah. Richard yang udah janji gak akan bicara, ternyata malah banyak ngomong. Mempersilakan orang FBI menggeledah barang pribadi seolah-olah dia tidak keberatan sama sekali. Dengan polosnya dia bilang, sebagai sesama aparat keamanan, dia pun berkewajiban untuk membantu. Watson pun gedek jadinya. Akhirnya Tom Shaw meminta agar ketiganya nunggu di luar selagi dilakukan penggeledahan. Di luar, Watson kembali mengingatkan bahwa oknum FBI itu berniat untuk menjebaknya. Diam, gak usah banyak ngomong. Kemudian terlihat emaknya Richard ngejar agen FBI ke antara keramaian karena para agen itu ternyata sudah merampas koleksi dalamannya. Watson pun ngikut berusaha melindungi si emak. Saat itulah Richard diminta masuk oleh agen Tom.
Kali ini dengan alasan untuk membandingkan karakter suaranya dengan suara si penelpon, Tom meminta Richard untuk merekam suaranya dengan mengucapkan kalimat yang sama dengan yang diucapkan oleh penelpon kantor polisi yang memberitahu akan adanya bom di Centennial Park. Dan ternyata si Richard yang agak gemblung ini pun nurut. Tom Shaw sangat mengincar Richard yang polos itu untuk dijadikan kambing hitam dari kesalahan yang telah diperbuatnya. Watson pun masuk dan memergoki kegiatan itu. Dia melakukan protes, tapi Tom membela diri bahwa Richard telah sukarela melakukannya tanpa paksaan. Watson pun jadi nggak berkutik, namun ia sempat menyuruh para agen FBI itu untuk menghitung jarak dari TKP menuju telepon umum. Richard tidak mungkin si pelaku pemboman tersebut. Pemeriksaan itu dilakukan sampai malam hari. Watson, Richard, dan emaknya harus ngejedok di luar sampai pemeriksaan beres. Merasa stres, lapar, dan tertekan, Richard pun mulai memegang dadanya. Penyakit jantungnya mulai terasa lagi. Untungnya kemudian Nadia, asistennya Watson, datang untuk membawakan makanan. Investigasi pun dilakukan terhadap barang-barang sitaan itu. Selain koleksi senjata kemarin, ternyata aparat juga menemukan sebuah granat dan koleksi potekan bangku taman dari insiden bom kemarin. Kelakuan yang bakal nambah kecurigaan aparat juga media karena bisa jadi dihubungkan dengan seorang serial killer yang ngoleksi telinga atau jantung korban sebagai souvenir dari aksi kejahatannya. Posisi Richard makin tersudutkan. Situasi kemudian makin diperparah ketika Nadia menemukan fakta bahwa rumah Richard dan kantor Watson telah disadap pula oleh pihak FBI. Esoknya, kali ini giliran David, seorang teman Richard yang diciduk oleh Tom Shaw dan rekan. Pihak FBI rupanya sudah memeriksa jarak TKP ke telepon umum. Oleh karena itu, mereka pun menduga bahwa Richard punya seseorang yang jadi partner. David yang mereka sangkakan dengan tuduhan dari pihak FBI bahwa mereka itu pasangan homo. David dipaksa untuk mengaku, namun ia menolak tegas-tegas. Tidak seperti Richard yang banyak gak enak dan terkesan ingin membela pihak FBI sebagai sesama aparat. Namun ada satu hal yang memberatkan Richard dari David. Temannya itu mengungkap kelakuannya dulu yang doyan meledak-ledakan lubang galian di Virginia. Makin sulit sekarang posisi Richard. Mendengar hal itu, Watson merasa bahwa itu sudah cukup. Ia menyuruh mereka untuk bersiap balik menyerang. Esoknya, Watson membawa Richard untuk melakukan tes dengan alat anti kebohongan. Mereka harus terlebih dahulu melakukannya sebelum pihak FBI yang hasilnya pasti akan direkayasa. Dan ternyata Richard lulus dengan level paling tinggi. Tidak ada keraguan sama sekali. Berikutnya mereka mendatangi kantor Atlanta Journal untuk meminta pernyataan pencabutan dari artikel-artikel yang berhubungan dengan investigasi Richard Jewell oleh pihak FBI. Sebelumnya mereka satroni dulu si Katie Scruggs yang kaget luar biasa kedatangan orang yang telah dituduhnya tanpa bukti yang jelas. Demi berita viral, Katie telah mengorbankan hidup seorang Richard dan ibunya. Kalau Richard jadi diajukan ke pengadilan, hukumannya adalah eksekusi mati. Mereka pun kemudian bicara dengan Pak Pemret. Setelah pertemuan itu, Katie pun baru memeriksa fakta yang dibawa oleh Watson soal jarak TKP dengan lokasi telepon umum terdekat. Katie pun membuat perhitungannya sendiri. Akhirnya, dia pun meyakini bahwa Richard tidak mungkin pelaku pemboman tersebut. Ia pun segera mendatangi si oknum agen FBI, Tom Shaw. Katie mengungkap soal fakta tadi dan ternyata Tom pun rupanya sudah tahu bahwa Richard memang bukan pelakunya. Namun si Tom ini tetap kekeh bahwa Richard sangat mungkin dibantu oleh seseorang. Katie mempertanyakan soal profil lone bomber yang dijadikan alasan FBI kemarin. Tom pun gak mampu untuk menjawabnya. Akhirnya kedua biang onar ini pun jadi bertengkar. Tom meninggalkan Katie sendiri dengan petunjuk busuk yang telah ia berikan kepadanya. Watson dengan ditemani emaknya Richard kemudian mengadakan konferensi pers di depan halayak media. Mereka memberi pernyataan bahwa anaknya Bobby, si Richard ini, telah jadi korban dari tuduhan palsu yang telah dilayangkan oleh dua kekuatan paling superior di negara Amerika, pemerintahan Amerika dan media, yang mengakibatkan 2 bulan itu hidup mereka seolah-olah sedang berada di neraka yang makin hari makin merusak kehidupan mereka. Bobby kemudian memperkuat pernyataan sebagaimana layaknya seorang emak-emak menyentuh dan menggugah perasaan. Dia menggambarkan penderitaan yang ia alami tiap harinya, selalu berada dalam pengawasan pihak FBI dengan diiringi berita media yang makin hari makin menyudutkan Richard. Bahwa anaknya digambarkan sebagai profil pembunuh dan pembuat onar, padahal semuanya baru dugaan. Bobby meminta ketegasan dari pihak FBI. Kalau memang mereka hendak melakukan pengajuan ke pengadilan, segeralah melakukannya. Dan kalau memang tidak, segeralah pula umumkan kepada publik agar penderitaan mereka segera berakhir. Dilakukanlah pertemuan antara pihak FBI dengan Richard dengan didampingi oleh Watson.
Pihak FBI mencecar Richard dengan pertanyaan yang tentunya menyudutkan. Semuanya namun bisa dijawab Richard dengan tanpa keraguan. Kemudian mereka pun bertanya soal alasan dirinya minta ditempatkan di tower kemarin. Richard memberikan alasan bahwa ia cuma sekedar pengen bisa dengar musik dengan posisi yang strategis buat lihat cewek-cewek cakep. Dia sekalian ingin menegaskan bahwa dirinya bukan seorang gay, demikian juga dengan David temannya. Tom kemudian bertanya kenapa ia bisa berada di lokasi samping tower sehingga ia bisa selamat tidak ikut terluka seperti rekan aparat lainnya. Tidak ingin menanggapi pertanyaan Tom yang kemana-mana, Richard kemudian balik nanya sebenarnya kenapa mereka begitu greget ingin mengincarnya. Tom nggak bisa jawab. Richard menyatakan bahwa setelah pengalamannya selama ini, ia merasa tidak punya lagi respek terhadap aparat keamanan dan ia pun yakin bahwa nantinya satpam lain pun gak akan ada yang berani lapor kalau mereka menemukan barang yang mencurigakan. Mereka semua pastinya akan takut di Richard jualkan seperti yang dialami oleh dirinya selama ini. Richard kemudian memberikan penegasan kalau memang FBI mendapatkan petunjuk dari kancut-kancut emaknya yang udah mereka sita kemarin yang mengarah kepada bukti keterlibatannya, maka silakan diproses. Kalau enggak, dia minta semuanya diakhiri. Tom dan rekan memang gak punya bukti kuat sampai saat itu. Mereka pun cuma bisa speechless melihat Richard dan Watson cabut dari ruangan. Beberapa waktu kemudian, Tom Shaw datang dengan memberikan surat resmi yang dikeluarkan oleh FBI. Surat itu adalah sebuah pernyataan resmi bahwa mereka telah mencabut Richard Jewell dari daftar orang yang dicurigai. Richard pun akhirnya bisa merasa lega. Ia pun menangis terseduh tidak kuasa menahan haru. Sebuah perjuangan manusia biasa yang tak berdaya menghadapi kesewenangan pihak aparat dan oportunisnya pihak media. Setelah itu, FBI pun datang mengembalikan semua barang yang pernah disita, termasuk itu Tupperware dan sempak-sempak milik Bobby. 6 tahun kemudian, saat itu Richard sudah diterima menjadi anggota polisi di sebuah kantor polsek di Atlanta. Watson datang dengan memberi kabar bahwa tersangka pemboman itu sudah tertangkap. Orangnya bernama Eric Rudolph yang juga merupakan pelaku dari beberapa peledakan bom sebelumnya di Amerika. Richard Jewell memang pada akhirnya mendapatkan pengakuan sebagai pahlawan kota Atlanta. Sementara itu, sang wartawan, Kathy Scruggs, mengalami stres dan depresi karena perasaan bersalahnya terhadap pemberitaan soal Richard Jewell. Ia meninggal setahun sebelumnya di tahun 2001 pada umurnya yang baru ke-41. Oke, demikianlah ceritanya Bro dan Sis. Kita tim Sinotok cabut dulu. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Ciao.